Oh Pak. ya, udah cepat, Bentar ya Pak, mantap. saya pakai dua HP nih Pak. Ya, ya coba, ya itu udah. Ya, Nah, ya sebentar udah. ya Pak. Kemarin kan terakhir sampai di bab 2 Pak. Nah, Saya share screen-nya Pak. ya, yang di apa? Yang di laptopmu volume dikecilin aja, dinolkan aja volumenya. Oh iya, oke Pak. Lanjutkan ya Pak. Ya, Ya mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, kemarin saya juga miss beberapa bulan Pak. Karena memang ada agenda pernikahan dan baru pindah kantor. Ini saya mau melanjutkan bimbingan saya Pak. Kemarin kan terakhir di bab 2 Pak, itu judulnya, saya kasih sebentar ya Pak. Itu dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2010 sampai 2019. Untuk bab 1 ini Bapak sudah oke kemarin Pak waktu bimbingan yang terakhir. ya. Untuk bab 2 ini tinjauan teori, itu ada kontennya pertama kajian teori, kemudian ada terkait teori struktur permodalan, kemudian teori risiko, kemudian kaitan risiko dengan struktur modal, di mana di sini penambahan modal dengan hutang adalah perusahaan mampu meningkatkan shareholder value dari sisi positifnya, sedangkan dari sisi negatifnya, penambahan hutang itu dapat berpengaruh negatif pada perusahaan jika tidak dilakukan manajemen keuangan yang baik. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal itu ada risiko bisnis, kemudian struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan. Kemudian untuk penelitian-penelitian terdahulu juga sudah saya sampaikan Pak, dari tahun 2014, 2016, Cuti kerangka pemikiran, ini variabel independennya dari risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran perusahaan dengan variabel dependen itu struktur modal. Untuk hipotesanya, ini juga melihat masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, seperti bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal, kemudian pengaruh dari struktur aktiva terhadap struktur modal, yang ketiga itu pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, yang terakhir, yang keempat adalah pengaruh peran perusahaan terhadap struktur modal, dan terakhir bagaimana secara bersama-sama variabel independen itu berpengaruh terhadap struktur modal. Itu sih Pak untuk konten bab 2-nya Pak. Kira-kira ada yang mau tambahin lagi nggak ya Pak? Ini konten nomor nih teori. Cuma di Zoom lagi Mas. Masih Yanda. Oh ya sebentar ya Pak. Iya. Sudah terlihat Pak. Udah. Oke, ke bawah tuh, tulis struktur modal. Struktur modal. Itu struktur modal kamu lihat di buku manajemen keuangan itu. Corporate kredit ya. Gimana Pak? Maaf Pak. Apa pelan-pelan Mas. Tulis struktur modal itu kamu ambil di buku itu, di buku apa Ross corporate credit. Oke. Tambah lagi kamu belajar tuh di semester 1 belajar kan? Belajar kan bukunya apa tuh? Bentar ya Pak, saya coba cari dulu Pak bukunya ya. Bukunya Ross buku corporate credit, corporate finance. Oh, corporate finance ya Pak. Ya, bukunya tambahan itu teori struktur modal di situ ambil ya, sumbernya di situ. Oke. Jangan sumber terus nanti aku pelajari itu buku Ross. Jangan fundamental yang corporate finance-nya, jangan pakai fundamental ya. Oke, baik Pak. Ini kebasikan berapa nih? Ini keluar pelan-pelan. Nanti struktur modal ada berapa teori itu kamu jelaskan itu. Udah jenis modal ini apa nih? Modal aktif, modal. Aduh, struktur modal tuh kamu lihat di struktur modal itu nanti terkait dengan risiko juga itu. Itu lagi ke Oke. bawah. Ke bawah pelan-pelan Mas, ke bawah pelan-pelan. Terus ke bawah, terus. Ya udah berapa tulis struktur modal kamu kutip ya. Oke, baik Pak. Kebijakan berkaitan dengan struktur modal teori dia ada teori itu. Itu terus ke bawah. Oh, sistematis nulisnya sih. Terus ke bawah. Terus. Ini apa? Teori. Iya, trade off teori Pak.
Aduh. Terus yang kedua packing order teori, Pak. Iya, ya. Terus. Ini ambil di corporate finance ya. Oh, nanti saya coba cek ke Jangan corporate ambil, finance ya, Pak. jangan bahasa Indonesia ngambil, jangan bahasa Indonesia di buku-buku bahasa Inggrisnya. Ya. Oke. Itu risiko, risiko. Di buku ESO ini apa nih? Itu definisi risiko menurut ISO, Pak. Di buku Regan ngambil, Regan. Di buku Regan. Regan ya, Pak. Kamu tuh di S1 sama risiko bukunya apa? Oh, saya satunya teknologi industri pertanian sih, Bukan Pak. Ada S2, kaitan sama resiko. S2. Oh, saya lihat lagi apa, saya agak lupa sih, Pak, untuk yang bukunya. Risiko ambil sama saya, saya itu. Apa, Pak? Maaf. Risiko ambil sama siapa? Iya, sama Pak Sparta, Pak, kemarin, Pak. Bukunya apa? Saya nggak tahu. Oh ya, ada sih, Pak, di mana laptop, sih? Pak. Oke. Buku-buku itu ambil kau, ya buku dia rencana pembelajaran RPS-nya di RPS-nya. Di RPS ya, ada banyak buku situ, sumber ada buku wajib, buku tambahan, ambil di situ ya. Oke, baik. Baik, baik. Apalagi itu, jangan satu sumber aja, ada banyak sumber situ, terus kembali lagi, Pak. Ini selanjutnya kaitan risiko dengan struktur modal, Pak. Terus, ini kamu ambil di mana nih? Risiko di mana sumber ini? Sumber mana? Ini saya baca sama lab jurnal sih, Pak. Mana jurnal kamu kutip mana? Jurnal mana? Ini, Pak, di bawah. Risiko struktur modal 2018. Apa? Bukan yang hubungan tadi itu mana tuh? Di atas lini pertama sebelum di atas. Di atas. Ini nih. Ini sumber mana nih? Oh ya, ini baca doang sih, Pak. Di karena kajian tour itu tidak ada satupun kalimat nggak ada sumber. Ya. Ya, baik. Apalagi Pak? Ini risiko struktur modal, Pak, dalam sudut pandang negatif. Pak, tadi judulnya apa? Judulnya apa tadi? Subjudulnya apa tadi? Subjudulnya apa tadi? Judulnya kaitan risiko dengan struktur modal, Pak. Saya melihat dari sisi positif dan sisi negatif, Pak. Terus mana kaitannya mana? Kaitannya mana? Cerita mana? Kaitan di mana? Di mana Pak? Alinea berapa kamu ceritanya? Kaitan itu? Ini, Pak, di sini, Pak. Jadi kaitannya kan ada negatif sama positif, Pak. Kalau negatif itu kan dari penambahan. Dari mana kamu tahu? Dari mana tuh sumber di mana? Oh iya, itu, Pak, sumber saya. Mana? Ini risiko struktur modal lagi? Iya, Pak. Kok alinea berikutnya ada risiko struktur modal lagi nih? Oh, belum, Pak. Ini masih yang tadi pas lagi nambahin catatannya, Pak. Bukan, ini kan pertama aku ceritakan risiko, kemudian struktur modal. Yang ketiga baru hubungan kaitan risiko modal sama itu, habis selesai. Jangan ulang lagi di bawah. Kalau di bawah risiko modal aku ulang lagi nih. Oh, iya, baik. Di atas, sudah selesai di kalimat sebelumnya. Kamu ada punya kaitan negatif positifnya. Oh iya. Gak boleh estimatis tuh ya. Baik. Kalau mau tuliskan di sebelum alinea menceritakan risiko modal terhadap apa tuh? Terhadap apa itu? Terhadap risiko terhadap struktur modal, Pak. Terhadap apa? Risiko dengan struktur modal. Itu kalau dia penutup tuh alinea terakhir tuh, ya. Oke, Pak. Itu nggak maksudnya? Iya. Terus kembali lagi terus. Kembali lagi Mas Anda. Terus. Ini, Pak. Ya ini nanti turun atas dulu. Ini apa lagi nih? Faktor yang pengaruhi struktur modal. Loh, faktor yang pengaruhi struktur modal harusnya struktur modal itu faktornya sebelum risiko kaitan itu. Oh, oke, Pak. Harusnya coba balik harusnya itu sebelum itu, ya. Oke, Pak. Sebelum fusup yang di atas itu. Ini Mas sebelum fusup di atas, baru bakal dari faktor-faktor yang pengaruhi struktur modal lah kamu bisa cerita apa kaitannya ya. Iya, baik, Mas Sparta. Tuh. Apalagi Rianto? Ini masing-masing variabelnya, Pak. Risiko bisnis. Sebentar lagi. Sebelumnya. Oh ya. Mana tuh? Jadi mana tuh ya? Maka faktor tadi mana? Ini kalimatnya. Pelan. Dulu risiko pertama beberapa faktor yang mengisi modal itu tingkat bunga, sudah reaktiva. Pelan ke bawah. Itu kepotong tulisannya. Alinea itu masih kepotong nih. Terus. Stop. Yang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, tingkat bunga, dan ukuran di perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa juga memperoleh struktur modal perusahaan, yaitu
Risiko bisnis. Emang ada risiko bisnis atas sudah? Di mana Pak? Maaf. Coba di tadi itu mana? Sebelumnya. Ini. Menurut Yanto terdapat beberapa faktor pengaruh risiko modal, yaitu tingkat bunga, susunan dan susunan aktiva, jumlah modal. Itu demikian sifat manajemen perusahaan. Yang kedua, para penelitian ini terus menggunakan 4 faktor juga risiko modal, yaitu risiko bisnis. Ada risiko bisnis di sini? Ada nggak sini? Ya, pengaruh risiko modal. Oh, di sini nggak ada sifat tadi Pak. Yang pertama aku sebutkan faktor-faktor pengaruh risiko modal. Kamu hanya menyerahkan 4 itu yang mana? Bisnis aku nggak ada sebelumnya kalimat itu. Surat tipa ada nggak surat tipa? Aku nggak ada. Surat tipa sudah nggak ada sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau peneliti ini kalau penutup di linea ini, berarti belum selesai liniamu ini. Di linea ini belum selesai. Kemudian tuh ini faktor mempengaruhi. Siapa lagi? Yang satu sumber aja Mas. Siapa lagi yang faktor mempengaruhi sumber itu? Siapa lagi yang mengatakan apa aja faktornya? Di antara faktor-faktor itu diantaranya ada risiko bisnis, aktiva, volatilitas, atau kromodo perusahaan itu kamu teliti kan? Oke, Pak Sparta. Baik Pak. Kamu teliti. Risiko bisnis, aktiva, volatilitas, bukan risiko kan? Kamu kan pengaruhi risiko bisnis terhadap risiko modal kan? Judul deskripsi, judul tesisnya. Judul tesisnya risiko pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal Pak. Langsung modal, jadi coba kamu di atas kan tidak ada, coba di atas kelima pertama kan tidak ada mengatakan faktor-faktor pengaruh struktur modal itu risiko bisnis kan, nggak ada kan? Nggak ada Pak. Carilah sumber yang ada yang mengatakan sesuatu faktor pengaruh struktur modal itu risiko bisnis ya sumbernya. Oke. Baik, jadi makanya satu sumber, banyak sumber itu masuk sumber-sumber buku yang berisiko itu dari situ ya. Banyak itu. Oke Pak Sparta. Risiko bisnis apa lagi? Risiko bisnis tuh. Risiko bisnis. Belum lengkap dari risiko bisnis apa? Terus probability. Kebah. Pelan-pelan, terus. Ya, stop. Risiko bisnis di buku risiko ada nggak? Risiko saya belum lihat lagi sih Pak untuk lihat lihat buku. Kalau kajian teori di buku ambil. Oke. Nanti kalau hasil empirikalnya baru jurnal ya. Oke, baik Pak. Ya, risiko bisnis. Ini bukunya, buku mal pengukuran risiko bisnis dapat mengukur dengan. Nah, ini Mas, kalau seandainya kita kan variabel itu sistematika gini, menjelaskan konsep dulu. Konsep dari beberapa sumber yang satu aja. Ini kamu cuma satu ini aja nih. Konsep dulu jelaskan tuh sehingga dapat kamu simpulkan apa sih risiko bisnis itu ya di beberapa sumber itu ya. Setelah itu baru ukuran risiko itu. Ukuran risiko itu kamu kutip beberapa sumber. Macam-macam tuh ukuran bisnis. Ukuran seperti apa? Sumber A, ukuran bisnis seperti ini. Ukuran ini seperti ini. Nah, di situ kamu simpulkan, ukuran bisnis itu kalau saya di penelitian ini kamu ngambil yang mana? Ya. Oke, Pak. Ambil yang mana itu nanti kenapa kamu ambil itu? Ya. Kemudian maknanya apa? Kemudian bagian ketiga makna dari risiko bisnis itu apa artinya? Dari pengukuran itu kamu bisa cerita maknanya apa? Ya, ya Anda. Ya. Halo. Baik, Pak. Jadi nggak dicampur adukan di satu linia ada mengenai konsep, ada mengenai pengukuran nggak boleh. Tuntas dulu konsepnya, baru pengukuran ya. Oke, baik Mas Sparta. Itu kebah lagi kebah. Ukuran itu beberapa tulisan lu pengukuran begini, tulisan begini. Nah, kamu itu ambil yang mana? Struktiva. Iya, struktiva, Pak. Ini struktiva ini apa makna struktiva? Maksudnya apa kamu struktiva? Apa kamu lihat ini? Ini sih Pak, kita kan ngelihat bagaimana kan dari struktiva itu bisa mempengaruhi itu struktur modal. Iya Pak, kan kalau misalkan dari jurnal yang saya baca ya Pak, kalau misalkan dia memang porsi ini kan perhitungannya itu kan struktur aktiva itu saya ke bawah sebentar ya Pak. Itu kan aktiva tetap terhadap total aktiva. Jadi ketika perusahaan itu memiliki aktiva tetap yang lebih besar, maka struktur modal yang dibutuhkan lebih kecil Pak. Apa struktur modal apa? Coba. Apabila apa? Ya,
apabila perusahaan memiliki porsi aktiva tetap lebih besar dibandingkan total aktiva, maka dari sisi struktur modal itu perusahaan modal lebih kecil, Pak, karena dia mampu menggunakan modal sendiri dari aktiva yang dia punya. Nggak nyambung, Mas, nggak nyambung itu, nggak ada hubungannya. Justru kalau struktur aktiva tak lebih banyak, dia banyak utang jangka panjang, Mas. Jangka panjang itu sebenarnya nggak nyambung penjelasan tuh. Jadi kalau aktiva tetap lebih banyak, jangka panjang dia lebih besar. Atau bisa juga modal lebih tinggi. Karena modal membiayai kalau dia mau biaya aktiva tetapnya. Jangka panjang sama modal. Pilihan itu tergantung pada manajemen sama pemegang saham. Sumber dana di mana? Bisa aja sumber dana aktiva tetap itu berasal dari modal, bisa juga berasal dari jangka panjang. Oke, Pak. Banyak sebab dia nggak bisa ngambil itu salah besar itu ya. Kesimpulanmu salah besar, hati-hati jangan nyimpulkan seperti itu. Kamu kerja di mana sekarang? Di Mandiri, Pak. Hah? Mandiri, Pak. Di mana? Di Bank Mandiri, Pak. Mau di bagian apa? Saya di commercial banking, Pak. So banking kalau seperti itu sih ini ya. Pelatihannya saya kan di Bapindo loh, corporate banking saya di corporate kredit. Gak bisa seperti penyimpanan, Mas, kacau nanti itu. Oh ya, oke, Pak Sparta. Iya, kamu udah berapa tahun di Mandiri, Wenda? Baru 2 bulan sih, Pak. Oh, 2 bulan ya, pantasan. 2 bulan salah itu ya. Sebelumnya di mana kerjamu? Sebelumnya di mana kerja? Di Maybank, Pak, tapi di SMI, Pak. Oh, iyalah. Berarti belum memahami betul kamu, Kak. Kau tuh banyak baca, Mas. Jangan cepat percaya satu buku aja, ya. Oke, buku itu belum tentu ada salah, ada benar juga buku itu. Jurnal ada ngaco, ada yang benar juga jurnal itu ya. Ekspansi pabrik bisa lebih modal sendiri nggak deh? Bisa, Pak. Bisa berutang bank nggak? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, Mas. Yang mengatakan wah ini kalau aktiva tetapnya tinggi maka modalnya tinggi, nggak juga. Utang tinggi nggak juga ya, ngerti ya? Baik, Pak Sparta. Sehingga hubungannya tidak bisa katakan positif negatif ya, Anda ya. Baik, Pak. Nah, nanti kalau pengalaman kamu saya kan bertahun-tahun di corporate kredit itu udah tahu ya. Dan juga ahli keuangan juga saya, jadi tahu saya. Jadi nggak bisa kita sebutkan sesimpel itu ya, Mas Anda ya. Baca bukunya, maka sumber kamu hanya satu buku aja, satu buku ngaco itu. Kalau satu bukunya ngaco, ya ngaco juga kamu ya. Iya, berarti Mas saya masih kurang literatur. Iya, sama kayak belajar agama, probabilitas. Kamu di mana cabang mana, Mas? Saya di Geraha Mandiri Mambonjol, Pak. Mambonjol, bisa masuk jalur apa? Jalur khusus di atas? Saya jalur pro hire, Pak. Pro hire ya. Siapa kamu teman atau siapa mulai teman? Gimana, maaf, Pak? Mulai teman, maksud temannya di Oh, enggak, saya lewat ini, Pak, aplikasi Kaliber, Pak. Oh, Kaliber. Oh iya, syukurlah. Langsung naik pangkat mau naik dari yang sebelumnya? Alhamdulillah, Pak. Wah, ya bagus lah. Iya, Pak. Tapi gue harus banyak belajar tuh ya. Iya, baik, Pak Sparta. Belajar tuh ya. Kalau saya ya. Iya, baik, Pak Sparta. Jadi kalau pelatihan corporate kredit itu kamu ikut aja di Mandiri ya. Minta lah sebagai SDM ke pelatihan corporate kredit deh ya. Kalau kredit konsumen nggak perlu kredit konsumen, tapi komersial kredit perlu ya. Perlu belajar struktur modal semacam. Jadi kalau kredit konsumen nggak perlu. Iya. Orang boleh pancing ngapain tanya struktur modal, nggak tahu di struktur modal ya. Iya. Kalau beli motor struktur modal nggak tahu itu ya. Ada struktur modal kalau beli motor itu penting sepertiga angsuran dari gaji udah selesai dengan lagi analisis lainnya. Kalau kredit konsumsi itu ya. Tapi kalau kredit besar itu nggak bisa kita ya. Iya. Lebih luas ada ilmunya ya. Baik, Pak. Nah, berarti apa? Tingkat keuntungan diperoleh oleh perusahaan dengan tinggi menggunakan utang. Ini kok nyambung nih, Mas? Nyambung atau profitabilitas yang kelima kedua nggak nyambung itu. Itu nggak nyambung itu. Ya. Kelima pertama profitabilitas, kamu tahu profitabilitas kan? Kok tiba-tiba nyampe ke itu tingkat investasi yang tinggi menggunakan utang dalam lima kecil, nggak ada nyambung itu, Mas. Jadi saya bilang kalau variabel probabilitas pertama kamu bereskan konsep dulu apa itu probabilitas di berbagai sumber. Ya, yang kedua kamu jaga pengukurannya seperti apa, macam-macam sumbernya, ya. Nah, yang ketiga apa makna itu? Apa artinya probabilitas? Apakah itu probabilitas dengan struktur modal, ya? Baik, Pak. Nah, itu bagian itu. Ini belum beres, itu kata sebuah lagi. Iya, Pak. Bawa lagi mana? Bawa lagi, Mas, bawa lagi. Pelan-pelan. Nah,
Itu packing order yang mengatakan bahwa perusahaan menggunakan internet. Nggak nyambung, Mas. Nggak nyambung nih. Ya. Baik, Pak. Nggak nyambung antara rumus dengan penjelasan, nggak nyambung nih. Apa lagi? Ukuran Terus perusahaan. ukuran perusahaan. Nah, berarti sama juga perusahaan satu kamu sesuaikan konsep ukuran perusahaan itu apa? Konsepnya. Nanti baru pengukurannya, linear berikut baru pengukurannya. Ceritakan misalnya pengukuran seperti apa, pengukuran seperti apa, kamu gunakan seperti apa ya. Nah, itu maknanya apa tuh? Makna terhadap struktur modal apa? Ukuran besar makin tinggi apa artinya? Ya, itu ya. Baik, Nah, berikutnya, ya itu belum selesai itu. Terus berikutnya apa lagi itu? Berikutnya. Penelitian terdahulu, Pak. Beritahu dulu itu ya. Pertama ingat ada clue-nya, di clue-nya. Yang clue-nya itulah pertama dependent variable sama dengan kamu. Dependent variable sama, ngerti nggak? Iya, Pak. Dependent variable apa? Struktur modal, Pak. Itu cari penelitian yang dependent variable struktur modal dan salah satu dari independent variable sama dengan kamu. Salah satu dari kan dependent variable banyak tuh penelitian tuh. Satu sama itu ambil ya. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Itu coba kamu ini. Di setiap alinea penelitian itu pertama kau tuliskan dia topik tentang apa. Kemudian sampelnya berapa. Populasi berapa. Dan waktu penelitian kapan. Di negara mana. Kemudian juga metode olah data seperti apa, regresi itu apa. Variabel digunakan apa aja variabel. Variabel sebagai semua. Kalau dia variabel independen ada 20, sebagai 20-nya. Kalau independen variabel pasti sama struktur modal pasti kamu itu sama. Lalu bagaimana hasilnya? Masing-masing mengenai hasilnya. Kemudian diikuti juga mengenai implikasi manajerial seperti apa. Itu ya. Baik, Pak. Itu satu linear, itu satu peneliti itu. Ya. Nah, itu kalau ini masih ngaco nih ya. Coba terus ini dia terus daftar habis itu mungkin ringkasan lihat di daftar berikut ringkasannya. Mana ringkasannya? Oh, ringkasan tuh yang dibikin tabel gitu ya, Pak? Tabel tuh, itu ringkasannya. Ringkasan di atas, bisa dapat tabel berikut. Nah, tabel isinya pertama nomor. Bikin tabel di mana? Ketik saya belum bikin tabelnya sih, ya, Pak. coba kamu catat itu. Bikin tabel. Ini masing-masing mau rubah lagi nih. Coba kamu catatan banyak. Tabelnya nomor tabel kolom pertama. Namanya definisi apa? Terlalu ya. Terus kolom pertama nomor. Kolom pertama titik 2 nomor. Kolom kedua. Kolom pertama isi 1 aja. Kolom kedua. Yang kedua pakai kolom 2 angka 2. Oh iya, Pak. Baik. Kolom kedua nama peneliti dalam kurung tahun. Nama peneliti dalam kurung tahun. Kolom ketiga dependent variable. Kolom keempat independent variable-nya sebutkan semua. Keempat independent variable. Independent variable-nya sebutkan semua itu. Baik, Pak. Kolom kelima hasil penelitian ringkas seperti ringkas yang disalin di penelitian yang kamu penjelasan di ringkas saja. To the point penelitiannya. To the point ya. Kolom ke-6. Kolom ke-6. Perbedaan dengan penelitian yang kamu lakukan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, itu ringkas itu. Baik, Pak. Tapi di hasilnya tadi itu, jelaskan tadi itu hasilnya. Mau catat nanti? Catat, Pak. Nah, dah, apalagi itu? Berikutnya coba. Kerangka pemikiran, Pak. Kerangka pemikiran, mana kerangka pemikiranmu? Kerangka pemikiran itu, kalau itu bisa 2 isinya. Pertama ya, jelasin nih. Pertama adalah langkah-langkah penelitian. Yang kedua, hubungan independen dengan independent variable dan dependent variable hubungannya. Ya, beserta gambar dan gambarnya itu gambar tadi itu gambar hubungan independen dengan dependent variable. Ya. Baik, Pak. Sama hubungannya apa positif negatif atau
positif atau negatif ya. Positif saja, negatif saja, positif saja ya. Dari hasil kajian tuli kan ketahuan ya. Nah, Baik, itu Pak. isinya ya. Baik, Pak. Ya. Ini jelaskan bagian pertama langkah penelitian. Oh ya, maaf, Oh, Pak. coba jadi mana Ini, tuh? Pak. Catatan di mana? Bagian Ini, Pak. pertama langkah penelitian. Mm-mm. Tulis bagian pertamanya di mana Oh sih? ya, bentar, Nanti Pak. kamu urut aja 1, 2, 3, 4, lebih 10, padahal 2 cuma isinya. Bagian pertama, langkah penelitian. Bagian kedua, dah itu bagian kedua itu. Bagian kedua Ya. tuh, dah, dah, Oke, Pak. dah. Apa lagi? Itu aja kan? Eh, Iya, itu dulu sih, Pak. Nah, itu dulu ya. Pergi bahas dua lu ya. Ya, Pergi lu ya. baik, Pak Sparta. Ya, ya, Baik, Pak. ya, ya, oke. Ya, makasih banyak ya, Pak. Bisa sama. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya. Izin Kamu live ya, Pak. HP-mu mati, HP-nya mati, HP-nya. Iya, Pak. HP-nya mati, Pak. Kenapa mati HP-nya? Iya nih, Pak. Nggak bisa nih, Pak. Baterainya lowbat banget, Pak. Baik. Maaf ya, Pak. Ya besok siapin ya, yang benar siapin besok ini kalau Ya, sama saya. saya beli webcam besok, Pak. Iya, oke. Siap. Makasih Ya, banyak ya, Pak. berikutnya siapa lagi berikutnya? Udah Udah habis habis belum? kayaknya, Pak. Oh, udah habis. Udah lah Iya. ya. Ya. Oke, silakan live ya. Makasih banyak Ya. Mas Anda ya. Makasih banyak ya, Pak. Jangan kamu Sehat-sehat bilang ya, Pak lagi, Sparta ya. jangan bilang lagi ya. Iya, Pak. Siap. Aduh, harusnya 4 bulan udah selesai itu. Ya, baik, Sama Pak Pak Sparta. Junardi tuh, Pak Joni juga belum tuh. Baik, Ya. baik. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, sama. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya tunggu live ya. Cepat live, Mas.